Oke. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan untuk agenda hari ini gimana Bang? Baik, terima kasih teman-teman media ya. Sesuai dengan relas panggilan, hari ini di Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 8 tepatnya bulan Januari 2025, kita telah memenuhi panggilan untuk sidang. Ya, kita melihat di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang ini sudah turut hadir pihak kuasa daripada tergugat 1 dan kami dari kuasa donatur. Hanya kami memang belum melihat apakah ada utusan dari tergugat 2, 3, dan turut tergugat 4 Kemensos. Kami belum lihat. Ya. Ini kan kemarin infonya bahwa Abang akan menarik gugatan atau tidak jadi menggugat pihak kampus. Tapi kok ternyata hari ini tetap dilanjutkan atau gimana sih Bang mungkin? Ya, jadi kami sudah berdiskusi secara internal di tim kuasa hukum donatur. Tadi malam tepatnya ya, di mana berdasarkan hasil diskusi kita sebagai kuasa hukum mensikapi kelanjutan daripada gugatan ini, tentu kita masih menunggu ya adanya laporan yang dimana beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan satu keputusan, yaitu oleh penyelenggara mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain, yaitu di NTT. Nah, tentu dasar daripada kami untuk lanjut atau mencabut, nanti kita berdasarkan hasil laporan yang dapat kami terima dulu, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga nanti kita melihat daripada laporan selanjutnya dari pihak mereka, begitu sih. Bang, tapi kalau misalkan bisa dibilang itu sebelum akhirnya memutuskan itu emang sebelumnya sudah ada komunikasi juga terkait apa pelimpahan dana itu ke kuasa hukum ke itu korban NTT itu. Jadi kalau berdasarkan informasi yang sebelumnya, mungkin di pihak tim kuasa hukum sudah ada komunikasi terkait masalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak kunjung bertepi. Maka salah satunya adalah mungkin disepakati oleh para yang mewakili kuasa hukum, dan saya sendiri beberapa waktu itu belum bertemu dengan mereka. Namun tadi malam kita berdasarkan hasil voting daripada tim kuasa hukum, tentu keterangan yang telah dibangun adalah mereka telah mengetahui hal itu dilaksanakan demi supaya persoalan ini bisa cepat selesai, supaya ada kesimpulan dari akhir daripada donasi Agus ini, seperti itu. Bang, ini kan awalnya jadi sengketa ya kan untuk donasi tersebut. Tapi sebenarnya dari pihak donasi sendiri menginginkan seperti apa sih Bang? Apa memang tetap ingin dialihkan ke korban bencana alam di NTT atau memang seperti apa? Nah, memang pada dasarnya kalau kita berangkat daripada pertemuan terakhir di Kemensos, kita tetap harus lebih memprioritaskan kepada Agus ya untuk pengobatan. Itu karena kita sebagai pihak donatur diundang di Kemensos, dan Kemensos juga mengatakan agar memperhatikan terlebih dahulu kepada Agus, walaupun ada mungkin manfaat-manfaat lain. Sehingga dalam hal kondisi ini dialihkan kepada pihak lain, tentu kami melihat ini mungkin adalah langkah-langkah serius yang diambil oleh penyelenggara supaya kekisruhan ini memiliki satu kesimpulan akhir. Terlepas nanti akan ada proses upaya hukum atau tindakan-tindakan yang diakibatkan kekecewaan karena peristiwa pengalihan itu, ya mungkin masing-masing pihak nanti akan melakukan langkah-langkah hukum lainnya. Itu ya silakan saja, karena kita melihat memang 2025 ini harus segera mendapatkan satu kesimpulan akhir supaya tidak menjadi satu presiden buruk di dalam proses penegakan hukum, terlebih masalah donasi yang berkepanjangan ini. Tapi memang pihak donasi tidak terima kalau dananya itu dialihkan ke korban bencana lain, Bang? Sesungguhnya bukan persoalan terima atau tidak diterima, hanya ada mekanisme yang pernah saya sampaikan. Seharusnya tentu kalau kita sudah menyatakan sikap untuk menggugat, tentu memang prinsip daripada upaya hukum adalah untuk menguji kepastian hukumnya, gitu ya. Namun tentu kalau berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebuah bagian daripada tindakan-tindakan
yang mementingkan secara sosial rakyat banyak juga oleh karena membutuhkan keadaan tersebut sehingga divoting oleh kuasa hukum, tentunya kita harus memahami kondisi yang terjadi di mana itu sudah terlanjur dilaksanakan, sehingga apalagi yang mau kita sampaikan hari ini sudah dilaksanakan dan tinggal kami yang kuasa donatur hanya menunggu bagaimana laporan pertanggungjawaban mereka nanti, apakah itu ke Kemensos atau juga kami mendapatkan report. Bang, tapi kan ini berangkat dari kasus donasi itu kan dari awalnya dari Agus ya Bang ya, dan kemarin Agus juga sebelumnya juga tidak ada komunikasi dari pihak sebelah itu untuk dana tersebut tuh mau dialihkan ke korban NTT, dan Agus juga kabarnya mensomasi juga nih Bang Ya. pihak-pihak yang terkait gitu. Ini yang sangat kita khawatirkan akhir daripada persoalan donasi ini, yang akhirnya kita berpikir ini adalah sebuah solusi, namun kalau kita bicara solusi, harusnya ada penyelesaian yang tidak melahirkan satu persoalan baru. Namun kalau toh akhirnya melahirkan sebuah kekecewaan, tentu maka pihak daripada Agus yang merasa kecewa akibat daripada tindakan itu, ya silakan saja, karena memang ada hal-hal yang memang yang harus mereka buktikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ya silakan saja, nanti kan pihak daripada penyelenggara juga siap untuk bertanggung jawab menurut keterangan yang disampaikan secara terbuka, tergantung bagaimana nanti proses upaya-upaya hukum lanjutan. Para pihak mungkin sekarang sudah mempersiapkan diri dan langkah-langkah hukum. Berarti penegasan Bang untuk pihak donatur tidak jadi mencabut kuasa. Saya sudah sampaikan, donatur dalam hal ini akan melihat bagaimana proses laporan nanti dari pihak penyelenggara yang telah mengalihkan uang itu, dan itu nanti akan menjadi analisis dan kajian bagi kami, apakah nanti ini akan kita lanjutkan atau akan kita hentikan dengan cara mencabut, karena melanjutkan satu proses perkara yang dimana barang yang menjadi status quo sudah tidak ada lagi, tentu memakan waktu yang cukup panjang, dan ini akan membuat satu persoalan-persoalan yang tidak kunjung mendapatkan satu kesimpulan atau kejelasan dari masalah itu. Maka mungkin kemungkinan kita akan lakukan satu kesimpulan, kalau sudah berdasarkan laporan itu apabila tepat untuk dicabut, kita akan cabut, tergantung nanti kondisi laporan itu. Bang, artinya bahwa sikap dari donatur dan yayasan itu berbeda. Dalam situasi saat ini, tentu kami tidak memahami secara detail sikap daripada yayasan, ya, karena kami tidak bagian daripada yayasan. Ya. Donatur ini adalah pendonasi, ya, yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan hukum akibat adanya dibukanya satu penyelenggaraan untuk pengumpulan dana untuk membantu orang-orang tertentu atau Agus, sehingga di situ terlahir hubungannya, sehingga kita tidak satu keterikatan karena kita bahagian daripada yayasan, tidak begitu. Hubungan itu terlahir karena dibukanya penyelenggaraan itu, sehingga kita mengontrol uang donasi itu sejauh mana. Gitu. Bang, ini kan kemarin sempat mengatakan ada Bang Densus sendiri bilang kalau ada yang tidak setuju, maka silakan bertemu dengannya, minta bukti transparan dan fotokopi KTP begitu untuk pengembalian dana. Ini gimana nih Bang? Apakah nanti pihak donatur adakah yang setuju nih Bang perihal pembicaraan tersebut? Seperti apa? Itu kan bagian daripada bentuk pertanggungjawaban mungkin ya. Tapi kita belum bisa berbicara terlalu jauh karena laporan itu nanti yang membuktikan uang itu sudah dijalankan atau belum. Sudah dialihkan atau belum. Kalau nyata-nyatanya ternyata belum dialihkan atau digunakan uang pribadi, kita mau ngomong apa? Ada deadline Bang dari para donasi untuk kapan audit terakhir dari pihak yayasan untuk penyelenggaraan hubungan baik yang di MSK ataupun kemanapun dana itu akan bergulir? Saya kurang mengikuti secara detail ya, karena yang kita pahami adalah adanya satu langkah-langkah yang mereka ambil seperti apa yang disampaikan oleh Mas Densu di dalam media terbuka. Mas Densu tidak berpihak kemanapun, tidak ke Agus, tidak ke yayasan, hanya ingin menyelesaikan persoalan donasi ini karena diawali di podcastnya, maka yang bersangkutan berharap diselesaikan di podcastnya. Sehingga komunikasi akhir kita, saya pikir hanya terakhir itu kita ingin memahami langkah-langkah apa yang akan mereka ambil. Itu saja di suratnya. Karena kita sudah mendaftarkan gugatan. Akan ada rencana mengaudit nggak sih Bang perihal dananya tersebut masih ada atau tidaknya, supaya ada sistem kepercayaan masih utuh gitu Bang? Dari kementerian mengharapkan demikian, bahwasanya dana di bawah 500 juta
diaudit secara internal, kalau di atas 500 juta diaudit secara eksternal. Sah-sah saja, nanti kita juga akan berharap ada laporan audit juga terhadap pengalihan uang tersebut, sehingga kita dapat melakukan satu analisa apa saja yang sudah dilakukan di dalam proses pengalihan uang tersebut. Bang, pada dasarnya Bang, untuk hari ini apakah tetap artinya proses hukum akan terus berjalan terhadap gugatan terhadap Agus? Seperti yang kita lihat hari ini, kita sudah memenuhi persyaratan di PTSP untuk supaya kita bisa memenuhi tertib administrasi untuk masuk kepada ruang persidangan di ruang 8. Teman-teman udah lihat tadi kan, ada Pak Dudi dan tim semua, dan kita sudah bawa bukti-buktinya. Tinggal menunggu, nanti mungkin ada report langsung dari Pak Dudi karena kita masih ada mau sidang yang lain. Sehingga kepada teman-teman saya juga mohon maaf harus izin duluan. Nanti selanjutnya nanti bisa mendapatkan report dari Pak Dudi ya sebagai tim kuasa hukum donatur. Oke.